Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Diki yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara oleh kelompok 3 dan juga kelompok 2. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil sebagai pewawancara dan saya perwakilan dari kelompok 2 Aditya Akbar Nur Rahman. Izin mewawancari Bapak ya Pak. Ya, silakan. Bebas. Oh, kamu dulu. di kelas siapa ya? Jadi yang pertama kita tetap wawancara itu tentang pentingnya kemampuan komunikasi dalam dunia kerja. Nah di sini kan Bapak kan sebagai pembina gitu kan, Bapak udah berkali-kali turun ke lapangan memonitoring siswa-siswinya dalam prakerin di dunia industri gitu. Nah yang pertama itu kan dari pengalaman Bapak memonitoring siswa-siswi di industri gitu loh, hambatan apa aja sih yang sering terjadi dalam lingkup komunikasi gitu? Jadi hambatan apa yang biasanya membatasi siswa-siswi gitu loh dalam berkomunikasi? Untuk hambatan sendiri alhamdulillah ya, itu belum menemukan dari sisi komunikasi. Kenapa? Karena siswa-siswa terutama Sija ya, SMA 1 Cimahi itu keren-keren, kreatif, inovatif gitu ya. Dari sisi inisiasi untuk mengerjakan tugas, terutama dari hal komunikasi itu baik. Jadi tidak sungkan-sungkan, yang prakerin itu ketika ada sesuatu hal yang ditanyakan ya bertanya langsung, nggak diem gitu. Jadi komunikasi ya berjalan dengan lancar ya. Kemudian kan ada hal yang ketika siswa yang prakerin akan mengkomunikasikan ke manajer misalkan, itu sebetulnya udah diantisipasi jauh-jauh hari, yaitu dengan adanya asisten manajer ya. Ketika manajernya mood misalkan, ya dia komunikasinya dengan asisten manajer. Jadi fleksibel lah. Nggak harus komunikasi dengan manajer terkait dengan tugas. Ketika manajernya nggak mood atau di luar kota ya, itu bisa disampaikan ke asisten manajer. Jadi intinya dari sisi komunikasi itu harus disampaikan dengan baik ya. Udah pesawat terbang jadi gini. Aman lah, aman. Ya harus dipahami betul oleh siswa ya. Nah, alhamdulillah kalau di Sija kan banyak tugas-tugas presentasi, diskusi. Nah, itu salah satu latihan kepada siswa. Jadi bagi siswa yang aktif itu insya Allah akan mudah. Tapi bagi siswa yang malu-malu sampai sekarang gitu ya, harus mulai dari sekarang latihannya. Karena kalau enggak ya akhirnya diem. Tapi siswa tersebut tertutupi oleh temannya yang aktif gitu. Itu. Makasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa pentingkah komunikasi atau skill komunikasi dibandingkan skill teknis dalam dunia kerja? Untuk komunikasi jujur sangat penting sekali ya, dibanding dengan skill hard skill ya. Ya. Jadi kompetensi justru komunikasi yang utama. Gini, ketika seorang siswa dari sisi hard skillnya baik ya, jago ngulik gitu, tapi dia kesulitan dalam berkomunikasi, udah ketutup. Jadi nggak akan terpilih oleh perusahaan untuk diperpanjang kontraknya. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa atau belum bisa menyampaikan aktualisasi dirinya kepada orang lain gitu ya. Bahwa saya itu sering ngulik loh, bahwa saya itu punya ide loh. Tapi karena ada hambatan dari sisi komunikasi, akhirnya dia udah di bawah terus gitu ya. Ya kalau di lapangan ya jadi operator terus, jadi admin terus gitu. Gak naik-naik. Kan setelah admin itu tingkatan berikutnya adalah supervisor ya. Jadi dia melakukan supervisi terkait dengan tugas-tugas bawahannya. Supervisi kan harus berkomunikasi. Maunya diem. Itu bukan supervisi ya tuh. Harus komunikasi ya. Cuma pakai foto juga bisa gitu. Orang lain bisa. Tapi kalau supervisor kan ketika ada kesalahan kan harus dikomunikasikan. Ini nggak salah, harusnya gini-gini gitu. Jadi sangat penting. Kalau hard skill itu sebetulnya bisa dilatih ya. Kita misalkan belum bisa install Linux, belum bisa gitu ya. Linux FreeBSD. Tapi kalau udah dilatih sepekan udah bisa. Kalau komunikasi belum tentu dilatih sepekan bisa. Jadi harus perlu proses yang panjang.
Makasih Bapak. Ada nggak sih Pak murid di Sija gitu angkatan dulu alumni yang emang di kelas tuh aktif dalam berkomunikasi terus di dunia kerja itu sukses kayak gitu Pak? 100%, 100% yang aktif itu insya Allah sukses. Kayak Kang Iqmal, sekarang direktur PT BIT ya. Karena di kelas 10-nya aktif. Kelas 10-nya aktif ketika presentasi suka mengajukan gitu ya, mengajukan pertanyaan, terus menjawab dan seterusnya. Kelas 2 seperti itu terus. Kan Kang Iqmal itu asalnya prakering di BIT, sekarang jadi direktur yang punya BIT gitu. Itu kan. Terus banyak lagi. Kang Givari, aktif KM, aktif. Sekarang jadi manajer Disnet ya di Bali. Kan banyak seperti itu. Kemudian Kang Radi, Nia, banyak ya. Karina, banyak. Yang aktif-aktif di kelas itu, alhamdulillah sekarang menempati posisi minimal supervisor ya, gitu. Itu sih. Makasih Bapak. Tapi kalau yang diem, ya admin terus. Walaupun dia di kelas 10-nya itu kalau di tes itu 100 gitu ya. Tapi jarang menyampaikan ide. Di Indosinya sampai sekarang masih admin, belum naik gitu. Jadi ya penting sih untuk latihan gitu ya bagi yang mau sukses. Ya. Kalau yang nggak mau ya udah aja. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Di sini kan banyak gitu Pak dari siswa-siswa di Sija ini yang masih malu gitu loh mengungkapkan isi hatinya gitu kan buat orang lain tahu, biar orang lain tahu kayak gitu. Dan itu tuh apakah Bapak ada tips gimana caranya biar mengatasi rasa malu tersebut gitu Pak? Saya sudah menyampaikan di kelas ya untuk tipsnya. Ngaca, dicermin, ngomong sendiri. Di awal pasti senyum-senyum gitu ya. Mau menyampaikan pasti senyum tuh. Nah, nggak apa-apa, pede aja lagi. Hari berikutnya silakan berbicara apa aja lah, sampai biasa. Dicermin biasa aja, ngomong biasa gitu. Nah, kalau itu latihannya. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Kalau udah biasa di kaca, sok ketika ada tanya jawab presentasi, acungkan tangannya, nyampaikan ide. Nah, itu salah satu caranya ya. Gitu. Cara yang gampang di rumah bisa kok. Bercermin kan bisa di mana aja. Iya. Yang ngomongnya itu yang malu-malu kecil. Jadi bercermin itu bukan hanya nyisiran hungkul, bukan gitu. Sambil ngomong aja. Tapi untuk memulainya berat ya. Ya. Mau ngomong itu ya malu. Tapi itu sebetulnya langkah efektif buat kita yang tadinya malu-malu kucing, jadi berani. Nah, itu aja. Sampai lancar, sok di kelas. Ngacung. Walaupun di awal bergetar gitu ya. Sampai meja Gak apa-apa. Ada yang seperti itu, ada pernah ya. Angkatan waktu saya pertama kali kesini 2009. Saya kesini, ada siswa yang kalau saya inginnya kan dari awal alhamdulillah gitu ya, ingin semuanya sukses. Salah satu kunci kesuksesan selain beribadah gitu ya, tingkatan ibadah, juga komunikasi, berani menyampaikan pendapat. Nah, ada satu siswa yang satu-satunya belum pernah presentasi, dah malu teh gitu ya, ditunjuk ada aja alasan gak mau gitu. Sampai nangis disuruh ke depan nangis gitu. Tapi ya terus dimotivasi gitu ya, dikasih trik yang tadi, akhirnya dia mau. Dan ketika pada saatnya presentasi dia ngacung, walaupun ngacungnya itu bergetar sambil nangis gitu, padahal cowok ya, laki-laki ya dulu. Tapi sekarang jadi manajer Telkom ya. Nah, itu karena udah terbiasa. Kelas 11 sih biasa gitu. Kalau kelas 10 masih nangis tuh. Kan ditertawakan sama teman-temannya gitu ya. Berbicara tapi nangis gitu. Gak deg-deg nangis tuh, gak deg-deg gitu. Pokoknya terkenal lah si Gempa itu. Saya si Gempa. Tapi sekarang si Gempa udah jadi manajer kan. Tergantung itikat mau maju enggak.
kan semua guru menyampaikan ya, ini tipsnya untuk maju. Guru kan tidak bisa memaksakan ya. Ada yang diem aja, ya udah. Kalau diem aja ya bawahan terus. Padahal dia nguliknya kalau dites 100 terus, itu 100 jago. Tapi ya nggak ada kemauan. Mungkin dicukupkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan wawancara kali ini udah selesai. Semoga yang tadi Bapak sampaikan Bermanfaat ya, kami. kami bisa menjadi motivasi. Sukses ya. Amin. Itu harapannya. Ya, bisa menjadi motivasi bagi kami, bisa menjadi sebuah dorongan bagi kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ditutup. Mohon maaf jika kami dari tim wawancara ada kesalahan atau kata-kata yang membuat Bapak pusing atau ya nggak enak gitu ya. Pusing. Pusing juga ini. Ya. Enggak lah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Ya, Amin Pak. Yuk sekarang kita presentasi. Minggu depan presentasi.